Halo teman-teman, silakan yang baru bergabung. Halo teman-teman sobat Ian. Oke, sebelumnya nantinya sebelum kita masuk ke sharing session dan obrolan seru bareng Kak Rega, aku mau sedikit jelasin dulu tentang apa itu program IN buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nantinya punya pertanyaan nih terkait fully funded, boleh banget nanti di drop pertanyaan di kolom komentar. Halo sobat IN semuanya. Nah, sebelumnya kenalin, aku Najwa, dan pada sharing session malam hari ini aku bakalan nemenin temen-temen buat ngobrol sharing session bareng Kak Rega tentang topik yang gak kalah serunya. Apa sih topik kita pada malam hari ini? Jadi teman-teman, topik kita adalah how to survive and get a fully funded opportunity. So buat teman-teman, jangan ninggalin room live ini sampai akhir karena bakalan seru banget. Kita bakalan kupas tuntas tentang gimana sih caranya lolos fully funded di program IAN ini. Apalagi di batch kali ini tuh kita bakalan balik ke Malaysia. Nah, sebelum itu teman-teman izin aku untuk sedikit menjelaskan apa sih itu program IAN. Jadi program IAN ini merupakan program kepemudaan internasional yang menyelenggarakan youth excursion. Yang mana pada program ini tuh dirancang khusus untuk pemuda dan pemudi, khususnya terutama di umur 16-35 tahun yang ingin memperluas wawasan pengalaman belajar di luar negeri. Nah, tak hanya itu, program ini juga bakalan ngasih kalian kesempatan untuk memahami budaya, sejarah, dan juga kehidupan sehari-hari di luar negeri. So, teman-teman yang mau gabung, jangan ragu, jangan bimbang, jangan bingung, karena apapun itu, kalau teman-teman bingung, boleh banget ditanyain mau di DM kita atau di live session kita malam hari ini. Nah, teman-teman, selain kalian nantinya dapat kayak pelatihan, loka karya bersama para ahli, diskusi juga, teman-teman juga bakalan dapat jaringan sosial dan relasi baru. Karena apa? Karena nantinya mau teman-teman yang dari jalur self-funded, fully funded, itu bakalan digabungin jadi satu. Of course, teman-teman nantinya kita bakalan seru-seruan bareng dan kita bakalan ketemu teman-teman baru dari berbagai daerah. Seru banget kan pasti. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan gimana caranya bisa lolos fully funded. Pasti teman-teman mau kan gratis keluar negeri, tapi dapat pengalaman yang worth it banget. Pasti teman-teman gak akan nyesel setelah ikut program IAN. Makanya jangan sampai dilewatin sharing session malam hari ini bareng Kak Rega. Nah, untuk itu mungkin langsung aja nih kita masuk ke acara sharing session kita pada malam hari ini. Buat teman-teman 18 orang, Masya Allah, Tabarakallah, jangan lupa stay sampai akhir dan kita kupas tuntas. Mungkin ada teman-teman yang udah daftar, ada teman-teman yang masih bingung, ataupun ada pun teman-teman yang benar-benar awam banget nih soal program IAN. Boleh banget stay di live kita, terus kita bakalan kupas satu persatu tentang tips and trick dan juga pengalaman ketika mengikuti program IAN. Oke, teman-teman, kita langsung aja undang Kak Rega ya. Sebentar. Boleh teman-teman nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dimasukin, jangan lupa dicatat. Dan nanti tips and trick yang dikasih sama Kak Rega jangan lupa dipantengin, dicatat kalau perlu. Karena tahapan-tahapan dan juga hal-hal lainnya yang mungkin pengalaman-pengalaman seru juga di IAN. Halo Halo, Kak. hi everyone. Boleh sapa-sapa
mungkin teman-teman sobat Ian malam hari ini. Hai Sobat Ien, ini ada 19 orang hari ini hadir. Selamat malam semuanya. Calon delegasi Ien. Dan semoga kalian kali ini bisa menyimak dengan sangat baik. Karena ini eksklusif, kita akan bincang-bincang soal fully funded. Nah, kira-kira seperti apa? Jadi, kayak gitu nih ya. Oke, terima kasih Kak Rega. Oke, buat teman-teman yang baru gabung nih, kita rame banget live malam ini. Mungkin yang baru gabung, aku izin mengulang. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Kak Rega Aprilianto. Buat teman-teman yang mungkin sering familiar lihat muka Kak Rega atau mungkin udah tahu siapa ini Kak Rega, aku izin perkenalkan lagi. Kak Rega Aprilianto ini merupakan brand ambassador Indonesian Youth Excursion Network, sekaligus alumni fully funded program IN Batch ke-7, teman-teman. Jadi topik kita pada malam hari ini sesuai banget sama Kak Rega. Kita bakalan tahu nih tips and trick gimana ya Kak Rega bisa lolos di program IN. Nah, oke. Mungkin kita bisa langsung nih Kak ya ke pertanyaan-pertanyaan sebelum nantinya kita jawabin pertanyaan tambahan dari teman-teman. Boleh, boleh banget dong. Oke, mungkin yang awal banget nih Kak, kalau misalkan kita mau daftar di fully funded nih, apa aja sih Kak tahapan-tahapan yang bakalan kita laluin? Dan kira-kira ada gak sih tahapan yang menurut Kakak kompleks dan krusial banget ketika dihadapin nih untuk fully funded? Oke, tahapan apa aja yang dilalui untuk bisa dapat fully funded? Tapi pertama sebelum aku jawab pertanyaan itu, Wawa apa kabar? Baik Kak, Alhamdulillah. Kakak baik? Luar biasa baik, terima kasih. Thank you for asking. Teman-teman, semoga semuanya nonton hari ini dalam keadaan luar biasa sehat juga, sehingga bisa dapat menyimak dengan sangat baik. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan sekali lagi, saya mau perkenalkan diri lagi. Saya Rega Aprilianto, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi London School of Public Relations. Mungkin ada yang dari LSPR di sini. Dan saya saat ini sedang sibuk kerja sambil kuliah juga. Tapi hal yang sangat sangat membanggakan sambil kerja kuliah, saya juga sebagai brand ambassador tadi sudah disinggung oleh Najwa. Dan brand ambassador Ian itu adalah salah satu janji yang sudah saya sampaikan saat submit pendaftaran Ian tahun lalu. Saya masih ingat waktu itu daftarnya Agustus 2024. Sangat amat ingat. Jadi Agustus 2024 saya melalui beberapa tahapan. Nah, ini baru. Tahapan apa aja tadi kan pertanyaannya? Tahapannya adalah yang pertama kita submit berkas. Di situ kan ada tuh pendaftaran IN batch 19. Itu ada gelombang 1, gelombang 2 dan juga gelombang 3. Dan satu gelombangnya itu bukan sebulan 2 bulan, tapi beberapa hari doang, guys. Jadi don't wait, kalau nggak sekarang kapan lagi, jadi langsung aja coba. Oke, sambil aku nyontek juga ya untuk isinya. Jadi untuk di fully funded itu nanti, nah ini timelinenya bisa langsung cek di Instagram Indonesian Youth Excursions Network. Ke dari situ lengkap untuk timelinenya apa aja tahap-tahapnya. Jadi nanti teman-teman di link pendaftaran tersebut akan langsung diarahkan untuk mengunggah berkas-berkas dari teman-teman semuanya. Dan nanti kalau misal berkas-berkas tersebut lolos, nanti teman-teman akan masuk ke tahap tes tulis. Jadi waktu itu aku yang pertama tes submit submit berkas, lalu setelah itu lolos ke tahap tes tulis. Ini kita gak ngomongin Agustus 2024 ya, kita ngomongin Juni 2024. Saya juga melalui tahap waktu itu batch 6. Saya emang batch 7, tapi saya batch 6 juga daftar. Dan sayangnya cuma sampai tahap 2 aja dan nggak lanjut ke focus group discussions. Jadi tahap yang ketiga adalah focus group discussion. Ulang lagi, tahapannya adalah yang pertama berkas, yang kedua tes tulis, yang ketiga adalah focus group discussions, yang mana di sini nanti akan menentukan banget siapa yang akan menjadi fully funded. Sayangnya di batch 6 saya gagal mendapatkan fully funded dan itu
sangat amat menyedihkan ya. Karena penasaran banget, tapi justru karena kegagalan itu saya penasaran, saya pengen coba lagi, dan di Agustus 2024 saya coba melewati tahap yang pertama, submit lagi, berkas lagi, capek lagi, tapi dari situ saya belajar apa aja yang harus dipelajari, mulai dari esai, karena tes tulisnya itu esai sama eh, pilihan ganda, pengetahuan umum dan juga pengetahuan soal negara yang akan kita kunjungi. Waktu itu saya ke Malaysia, jadi banyak soal mengenai Malaysia yang muncul waktu itu ya. Jadi harus betul-betul dipelajari. Karena waktu itu muncul, alhamdulillah banget masuk ke fokus group discussions. Everything I have to prepared. Mulai dari program yang akan saya bawa, concern apa yang saya bawa, dan di situ baru bisa matang untuk persiapan-persiapan yang lain, mulai dari public speaking, data-data yang akan saya angkat, apapun nanti topik saat FGD, saya harus membawa data, fakta, gitu-gitu. Itu yang penting sih sebenarnya. Dan yang paling penting di setiap tahapan itu harus all out, harus maksimal, nggak boleh setengah-setengah. Allah pasti pengetahuan umum apa sih, tapi kan kita nggak tahu ya saingan kita itu sepinter dan seambis apa untuk mendapatkan fully funded. Agak banyak ya ternyata, panjang jawabanku, tapi itu sih. Jadi aku pernah gagal di batch 6, terus coba lagi di batch 7, tahu tuh alurnya kira-kira seperti apa aja yang harus dipelajari. Dan meskipun dengan rasa deg-degan, tepat 1 September 2024 saya mendapatkan email fully funded. Selamat Anda menjadi salah satu delegasi fully funded gitu. Dan pas banget, terima kasih Najwa dan teman-teman dari International Youth Excursion Network sudah memberikan saya kesempatan, karena tahun lalu saya berangkat ke Malaysia bulan Oktober 2024, dan Oktober tahun ini saya bisa merayakan first anniversary ke Malaysia dengan sharing ke teman-teman untuk bisa menjadi bagian dari kami, dari alumni International Youth Excursions Network gitu. Oke, seru banget Seru kan? anniversary-nya pas gak ya? Pas banget Kak. Berarti kalau menurut Kakak nih, Kakak kan 6 gagal kan, Yes, ibaratnya ya. 7 terus Kakak coba lagi. Berarti buat temen-temen nih lebih baik mencoba karena ada kedua kemungkinan gagal dan berhasil daripada tidak mencoba sama sekali tidak ada peluang untuk berhasil. Betul? betul. Kalau misal kita takut untuk coba, nggak nyoba, kemungkinannya adalah nol. Tapi kalau kita udah berani untuk mencoba, dan meskipun itu gagal, setidaknya kita ada kemungkinan at least 50% kalau kita bakal bisa lolos. Dan selain kita bisa uji coba kita lolos atau enggak, kita ngelawan rasa takut kita, ngelawan insecurity yang betul-betul nyerang kita banget. Waduh, insecure banget, gimana nih saingannya, gimana nih orang-orang yang ikut dan lain-lain. Tapi ketika kita daftar dan berani, you're not only beating the others, you're beating yourself. That's the most important thing to grow kan. Jadi ketika kita self developing, we're not developing, sorry, we're not only against the world and the others, but we against ourselves, our insecurity, our sacrifice. Jadi waktu mau daftar lagi di batch ke-7, jelas ada rasa takut gagal kedua kalinya. Tapi rasa takut tersebut aku ubah untuk jadi motivasi, jangan sampai gagal kedua kali. Aku tahu sakitnya gagal, gak enaknya gagal itu kayak gimana. Jadi makanya aku belajar terus dari pengetahuan umum soal Malaysia dan lain sebagainya, semuanya aku pelajari. Program yang akan aku bawa aku matengin biar pas FGD itu betul-betul lancar gitu. Oke, berarti dari ketiga tahapan itu sepertinya yang paling krusial menurut kakak nih lebih ke FGD atau tes tertulisnya? Menurut aku semuanya krusial ya. Meskipun kita akan lebih terlihat potensi kita adalah saat FGD, tapi kita akan nyampe FGD kalau misal kita tidak maksimal di tes tulis. Jadi jelas di tiap tahap harus betul-betul maksimal. Di FGD itu sebenarnya semuanya yang dites itu mirip-mirip. Berkas jelas akan dilihat background kita seperti apa secara teknis, secara
cetak CV kita kan cuma dibaca aja ya sama panitia dan juga juri. Terus yang kedua di tes tulis. Terus kita coba jawab-jawab dan lain-lain. Nah, itu kan jawaban kita dilihat tuh kemampuan, pengetahuan kita, intelligence-nya kita seperti apa. Cuman dipilih 40. Kalau misal nilainya yang bagus 80 jelas akan dilihat dari esai. Nah, di tes tulis itu ada esai, guys. Jadi you have to prepare really well. Esainya tentang apa? Kemungkinan tiap batch itu berbeda pertanyaannya. Jadi kurang lebih satu benang merah tentang SDGs or Sustainable Development Goals. So you have to learn about 17 points of Sustainable Development Goals. Dan kalian harus relevansikan sama program yang akan kalian bawa. Fun fact-nya, saya memang bawa soal isu inklusivitas atau isu tentang disabilitas. Karena saya tumbuh dengan nenek seorang tunanetra, makanya saya belajar public speaking biar nenek saya bisa dengerin enak ketika saya berbicara karena nggak bisa lihat. Terus saya selama 6 tahun ini sebagai seorang penerjemah bahasa isyarat. Jadi itu yang saya angkat sebagai program untuk masuk di IEN dan saya tulis di esai tersebut why I'm worth it to be the delegates of International Youth Excursions Network karena aku bisa bikin perubahan seperti ini gitu. Jadi kalian harus convince the judges from the essay, terus esainya lolos, tes tulis lolos, baru deh sebagus apapun tahap pertama, background kalian, CV kalian, terus lolos ke babak kedua, semua jawaban benar, esainya bagus, tapi ternyata FGD-nya nol sama sekali nggak bisa, sama aja. Jadi misal ngomongin krusial bagaimana, semuanya krusial. Jadi you have to prepare it really well. Oke, seru banget, sangat-sangat detail penjelasannya. Sampai ke pembahasan istainya tuh kayak menarik banget sih Kak itu. Iya. Nah, oke. Mungkin kita bisa lanjut nih. Dari tahapan-tahapan itu, menurut Hmm. kakak, bagi kakak sendiri, kenapa kakak bisa lolos? Hmm. Tips and triknya ada apa aja tuh? Aduh, susah nih ya sebenarnya. Soalnya kan yang menilai sebenarnya juri ya. Ini ada di sini nggak sih tadi Kak Alwi? Kebetulan waktu itu dinilai Kak Alwi waktu FGD ya. Yang berkas. Oh iya, sebenarnya ini bisa jadi ya, bisa jadi aja, bisa jadi aja teman-teman. Karena di tahap yang pertama itu dari batch 6 kan saya gagal. Tahap pertama lolos, tahap kedua, terus habis itu gagal masuk FGD yang batch ke-6. Akhirnya saya coba evaluasi batch. Jadi waktu tahap pertama saya tidak mengubah apapun, berkas CV, portofolio dan segala macam semuanya saya mengunggah dokumen yang sama. Terus waktu di tes tulis, di situ kan waktu batch 6 gagal saya masih ingat kira-kira soal apa aja yang keluar. Di situ saya pelajari lagi apa aja yang keluar, terus habis itu esainya apa aja. Itu trik sih sebenarnya. Triknya adalah kalau misal gagal, jangan bikin kegagalan itu justru bikin kalian terpuruk, tapi bikin itu sebagai, oh ini bisa jadi kunci sukses. Karena aku tahu nih, soalnya apa aja. Aku langsung belajar untuk daftar di next batch. Jadi aku belajar banget waktu itu di batch 7, akhirnya langsung belajar, oh aku harus belajar mata uang Malaysia. Oh, aku harus belajar apa arti Petronas, sejarah lambang Malaysia, macannya itu artinya apa, dan lain sebagainya itu aku pelajari. Terus ada esai. Esainya itu waktu itu saya tentang SDGs, sorry, SDGs Sustainable Development Goals yang related to desa 3T. Dan itu saya pelajari lagi dan saya relevansikan soal bahasa isyarat. Saya ingin menginovasikan teknologi yang bisa accessible dan juga bisa ngasih aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas. Ada braille untuk teman tunanetra dan juga ada penerjemah bahasa isyarat untuk teman-teman tunarungu. Itu yang waktu itu saya cantumkan dalam esai. Nah, itu kasih uh, suatu poin paling penting yang kira-kira kalian itu unik dan aku beda sama yang lain, jadi aku harus banget bisa masuk
jadi delegasi IAIN. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi salah, bisa jadi betul. Ini asumsi saya aja, karena saya ngerasa saya beda sama yang lain. Saya tidak melihat, bahkan dalam satu batch saya itu tidak melihat orang-orang lain, teman-teman lain itu punya kemampuan bahasa isyarat, setidaknya aware, pernah dengar, pernah belajar bahasa isyarat itu tuh nggak sama sekali. Jadi saya ngerasa saya beda, akhirnya saya bisa masuk menjadi salah satu penerima fully funded di batch 7. Oke, kuncinya percaya diri dan berani ya, Kak. Iya, itu kuncinya sih. Oke, Inggris. mungkin karena itu kejadiannya baru sekitar 1 tahun yang lalu, mungkin Mhm. kakak masih inget gak sih selama tahapan-tahapan yang kakak laluin itu, ada gak sih cerita unik dan menarik dari pengalaman kakak, ibaratnya kayak behind the scene dari proses kakak untuk ikut fully funded itu? Okay, so guys, I know that it is gonna be really exhausting ketika kalian gagal mau coba lagi. Aduh, mana bayar lagi, ya kan? Sebenarnya untuk mewakili Ian, ini yang soal bayar, sorry, sorry, jadi agak sedikit kemana-mana. Tapi soal bayar ini adalah biaya komitmen, ya. Jadi ini adalah biaya komitmen. Kalau misal nggak bayar, nanti kalau tiba-tiba nggak ada yang ikut untuk ke tahap selanjutnya, itu jadi beban juga untuk panitia yang sudah menyiapkan soal, sudah menyiapkan waktu untuk FGDs. Jadi itu salah satu biaya komitmen betul-betul masuk ke tahap selanjutnya. Itu pun baru ditagih ketika kalian lolos tahap pertama, bukan waktu daftar. Betul nggak? Jadi, uh, sampai lupa pertanyaannya apa tadi. Oke, pertanyaannya adalah behind the scene ketika Oh iya. kakak masih proses. Iya, iya. Nah, karena waktu itu batch 6 saya gagal, terus mau coba batch 7 itu sebenarnya saya udah nyiapin, udah belajar soal Malaysia dan lain-lain. Ada keraguan kira-kira batch 7 ini kalau misal aku daftar bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Saya kebetulan daftar waktu gelombang pertama. Gelombang pertama saya langsung daftar, saya lolos, tapi saya yakin sih sebenarnya soalnya di batch 6 tahap satu dengan berkas yang sama, tahap satu lolos, jadi batch 7 kalau misal nggak lolos kira-kira kenapa ya, jadi waktu itu optimis aja. Cuman waktu mau waktu diumumin lolos ke tahap kedua ada tes tulis dan itu ada batas waktunya maksimal mengerjakan di tanggal berapa, dan itu bikin aku ngerasa aduh, nutut gak ya, waktu itu masih banyak kerjaan MC, jadi penerjemah dan lain-lain. Hampir saya mau mundur untuk gak ngerjain tes tulis. Aduh, ya apa next batch ya, agak budrek nih, kebetulan waktu itu Oktober, semester awal-awal semester 3 waktu itu ya di LSPR. Jadi ngerasa aduh, susah nih kayaknya bagi waktunya. Jadi eh, nggak dulu deh waktu itu, hampir ya. Tapi di orang-orang sekitarku itu masih belum ada yang pernah ikut IAN. Ada tapi jauh gitu loh. Maksudnya temen jauh. Ada Kak Citra di batch pertama. Halo Kak Citra, thank you so much for giving me a lot of information about IAN. Tapi Kak Citra ini kan tentara ya. Jadi di reach out lagi untuk menggali informasi itu susah banget. Jadi aku cari informasi sendiri, nggak ada teman-temanku yang pernah ikut IAN. Jadi no clue banget. Apalagi waktu itu masih batch 7, nggak banyak batch yang sudah dilalui. Jadi waktu scrolling itu masih minim informasi. Jadi kalau potensi untuk mundur itu sangat amat mungkin ya waktu itu. Sekarang kan udah batch 19. Kalian bisa melihat referensi 18 batch lainnya, seseru apa agendanya. Kalian bisa amat sangat ngelihat banget gitu loh. Kalau waktu itu behind the scene-nya mungkin hampir nggak bisa berangkat. Itu waktu sebelum, bukan nggak bisa berangkat, hampir nggak mau menyelesaikan tahap kedua gitu. Itu behind the scene yang pertama. Behind the scene kedua, ketika sudah dinyatakan fully funded, seneng dong, dapat gratis nih ke Malaysia. It's my first time going abroad, jadi itu pertama kalinya aku ke luar negeri, pertama kalinya naik pesawat juga.
Dan itu kan dari Jakarta, saya dari Malang. Saya harus mikirin berarti biaya dari Malang ke Jakarta. Nah, karena sebelumnya punya pengalaman kepanitiaan sebagai seorang sponsorship, karena banyak ngomong ini ya mungkin ya. Jadi relasi-relasi yang lain itu aku manfaatkan untuk bisa ngedukung aku ke keberangkatan ke Jakarta. Akhirnya aku ajuin sponsor bis. Salah satu bis lumayan, kalian harusnya tahu sih bis ini. Jadi bis ini ngasih aku gratis PP Malang Jakarta, dan itu gratis. Jadi transportku dari Malang ke Jakarta gratis, ke Jakarta ke Kuala Lumpur ditanggung Ian. Terus hari pertama pakai batik, batik pun juga aku sponsor, dapat sponsor dari salah satu pengrajin batik yang ada di Kota Malang. Terus aksesoris batik warna merah, kalau misal teman-teman lihat di Instagramku sama timku, sama grupku, itu juga salah satu sponsor yang diberikan oleh pengrajin batik yang ada di Kota Malang. Itu lumayan seneng banget karena apa ya, ilmu tentang sponsorship ini bisa kepake di IEN, dan itu yang bikin harusnya kalian apapun ilmu yang kalian punya sekarang manfaatkan untuk persiapan kalian di IEN, apapun itu wis pokoknya. Kok jadi bahasa Jawa, apapun itu wis pokoknya, apapun Oke, itu jadi pokoknya gitu. Jadi itu behind the scene-nya Wawa. seru banget sih. Itu Terus di tengah perkuliahan semester-semester krusial itu. yes. Lagi aktif-aktifnya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketika kakak ikut program IEN nih, apa sih kakak ada gak sih ekspektasi untuk ikut program, dan ketika kakak udah mengikuti program itu, apakah yang kakak ekspektasikan terrealisasi atau tidak? Mungkin Oke. boleh diceritain. I love to meet a lot of people. I'm a public relation. I'm a public speakers. I gain so much energy when I meet peoples. When I meet new peoples, of course, my expectations is having new connections with peoples out there. Jadi ekspektasiku nggak muluk-muluk harus dapat prestasi apa, harus apa. Ekspektasiku aku enjoy aja di sana, nggak kebeban lagi. Karena kan kita waktu diumumin jadi delegasi, kita punya persiapan waktu 1 bulan sebelum keberangkatan untuk menyiapkan inovasi apa yang akan kita bawa dalam satu tim. Nah, kita udah persiapan selama 1 bulan itu. Aku mau kita di sana itu nggak mikir beban waktu, aduh hari 3 presentasi dan lain-lain. Nggak, kita enjoy aja guys di sana, kita liburan, iris wariris, kita udah prepare selama 1 bulan, jangan sampai ini bikin kita jadi beban, just enjoy. Jadi ya udah, ini ada yang mau screen record, tenang guys, ini nanti di save kan, Di save pastinya. jadi santai aja. Itu sih tadi, jadi lebih ke yang aku, karena mungkin aku nggak terlalu ekspektasi banyak, yang penting aku pulang itu bawa sesuatu, dan bawa sesuatu itu adalah relasi, ilmu, pengalaman, of course dokumentasi. Dan itu aku bawa sampai setahun ini betul-betul berharga. Oleh-olehnya adalah koneksi, sampai sekarang kita relasinya betul-betul terhubung, apalagi nggak cuman dari batch 7, dari Ian juga betul-betul menggabungkan teman-teman yang dari batch lain. Kemarin kita gathering bulan lalu di Yogyakarta ya kan, dan itu kita ketemu, dapat koneksi baru dari batch lain, kenal sama Kak Bintang. Oh, Kak Bintang aku mention di sini. Kenal sama Kak Bintang yang sama-sama sekarang berkarir di Jakarta. Mulai dari bulan lalu kita ketemu pertama kali kenal sampai sekarang kita udah beberapa kali ketemu di Jakarta. Kita jadi sering ikut workshop dan lain-lain. Nah, ekspektasi waktu itu aku adalah mendapatkan teman baru. Ekspektasi ternyata yang aku dapat beyond all of that. Bener-bener lebih dari ekspektasi yang aku bayangkan. Aku bakal ya udahlah, ini kan program baru ya, baru 7 batch, waktu itu 7 batch. Sekarang ya udah trusted lah guys. It's been already 18 batch already. How can you doubt it? Jadi kalian mau ngeraguin apa kalau misal udah 8 batch berangkat dan ini batch 19?
Waktu itu aku cukup ragu karena masih baru, masih 7 batch, jadi aku ngerasa nggak terlalu banyak ekspektasi yang aku eh, ekspektasikan lah. Jadi enjoy aja dan I was having so much fun gitu. Apalagi akan makin enjoy ketika kalian bisa lepas aja di sana, nggak mikir aduh udah keluar uang banyak nih buat oleh-oleh, nggak, jangan ya. Jadi just enjoy having so much fun, make a good relations with your friends gitu. Itu yang paling, itu yang akan bantu kalian selama seumur hidup, koneksi. Oke, benar-benar ekspektasi anak Ilkom abis ya kak ya. Benar-benar udah mendarah daging gitu Ilkomnya. Iya, bener-bener. Oke, Ada yang anak ilkom nih. oke, betul. Nah, mungkin boleh kak ceritain hal-hal menarik nih ketika kakak ikut program IEN di Malaysia. Mungkin boleh diceritain hal-hal yang mungkin lucu, menarik, berkesan dari program pada saat pelaksanaan di Malaysia itu. Aduh, apa ya yang berkesan, semuanya sebenarnya banyak, tapi yang lucu itu di hari terakhir waktu kita ke pasar besar, pasar seni yang ada di Malaysia. Di hari terakhir tuh kita beli oleh-oleh gitu loh. Terus ya aku mikirnya kalau misal kita melokal akan dapat harga yang lebih murah. Akhirnya sok-sokan pakai bahasa Melayu. Aku kan orang Jawa ya, aku kan orang orang Malang. Terus aku tanya ke ibunya, Mbak C, ini berapa Mbak C gitu kan. Tapi sebelum tanya itu aku ngobrol sama temanku yang dari Surabaya. Kon tuku opo, kon tuku opo. Kita ngobrol pakai bahasa Jawa sama temanku namanya Lufrida. Halo Lufrida kalau nonton ini. Nah, kita ngobrol pakai bahasa Jawa. Lufrida ya waktu itu. Jadi pokoknya sama temenku ngobrol bahasa Jawa. Tahu lah kayaknya orangnya, aku pikirnya kan kita ngobrol bahasa Jawa biar orangnya nggak paham. Pikirnya gitu. Terus pas tanya, Mak C, ini berapa Mak C? Terus orangnya jawabnya aku lupa pastinya jawab apa. Aku malu kalau misal meraktekin ngulangin ya kayak adegan. Dia jawabnya pakai bahasa Jawa dong. Ternyata orang Gresik yang jadi warga negara Malaysia. Terus aku di situ teriak dan malu banget, sok-sokan pakai bahasa Melayu. Ternyata jawabnya pakai bahasa Jawa. Ya udah deh, kita waktu itu transaksi pakai bahasa Jawa. Jawa Timuran, Jawa Timur. Dan itu yang lucu sih sebenarnya, gong banget di hari terakhir. Udah sok-sokan bingung ini gimana ya ngomong bahasa Malaysia, bahasa Melayunya, ternyata itu banyak orang Jawa guys di sana. Banyak yang migrasi berarti ya dari Iya, Indonesia ke banyak Malaysia. Indo, banyak orang Indo. Iya. Ya, oke. Itu Hal- gom banget sih. Kayaknya emang kita tuh terlalu menurut apa ya? Itu kayaknya di segala daerah pun kadang pakai itu deh. Kayak kita di Jogja kayak oh kita pakai bahasa Jawa aja pura-puranya. Padahal belum tentu yang di Jogja tuh selalu orang Jawa. Bisa aja dia kayak ngerti bahasa yang lain kan. Betul. Oke. Oke. Mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Kak Rega yang sekarang ada gak sih dari pas program IEN waktu itu ucapan seseorang atau mungkin tindakan sesuatu tindakan yang bikin kakak tuh berkesan dan memotivasi sampai saat ini? Mungkin Hmm. pas programnya atau mungkin saat program kakak dapat pesan atau apapun itu ketika berlangsungnya program IEN tersebut. Aku sih kurang inget ya. Berarti nggak ada yang berkesan kata-katanya. Soalnya kita waktu itu emang having having so much fun banget ketika kita ikut selama kegiatan. Mulai dari awal. Oh iya, karena kan aku lebih ke yang inget adalah waktu aku selesai presentasi. Tapi ini simple aja sih, maksudnya nggak yang wow banget. Waktu aku selesai presentasi, jurinya itu eh, kaget aku bisa bahasa isyarat. Terus aku bilang kalau I've been a sign language interpreter for the past 6 years. Dan dia, wow, you can interpret in sign language gitu. Jadi kaget dan dari situ langsung ngasih aku kesempatan untuk mengedukasi teman-teman satu batch aku kalau
eh, justru itu kesempatan sih, ada kesempatan. Orang-orang kan lebih ke langsung ngarah ke aku, langsung ngelihat ke aku, oh bahasa isyarat gitu-gitu. Kesempatan aku untuk bisa edukasi banyak orang kalau kita itu hidup berdampingan dengan orang yang memiliki cara komunikasi yang berbeda. Jadi kita harus menghargai. Kita nggak boleh mengasihani, tapi harus menghargai, harus tahu caranya seperti apa. Dan dengan bahasa isyarat itu kita bisa menyetarakan kok cara komunikasi. Apalagi kan kita berdua ya, Wawa, mahasiswa komunikasi. Kita tahu bagaimana komunikasi secara verbal baiknya seperti apa, jelas komunikasi non verbal setidaknya kita tahu basicnya seperti apa. Mulai dari ekspresi, gestur dan yang lain itu jadi kesempatan aku untuk bilang sesuatu. Ini malah aku sih yang ngomong, bukan teman-teman. Eh, every single one of us in this world have the same rights and opportunity to have a good quality. Jadi setiap manusia yang ada di dunia ini punya kesempatan yang sama untuk memiliki kualitas hidup yang sama. Baik itu mereka yang disabilitas, marginal. Jadi kalau misal kita hanya mengandalkan orang-orang yang punya kepentingan, ya akan lama. Jadi at least kita mulai dari orang yang di sekitar dulu. Itu sih yang bikin aku berkesan. Jadi aku nggak cuman bikin sama timku, nggak cuman bikin event inovasi tentang teknologi digital di sana untuk presentasi, tapi kita juga belajar dari masing-masing how important the education is. Gitu. Itu bikin aku ngerasa sadar akhirnya, oh teman-teman, enaknya guys di IEN tuh kita ketemu sama teman-teman yang punya ambisi yang sama, ambisi untuk berkembang yang sama. Eh, ini perlu dicatat di screen record, dikutip boleh. Saya percaya saya hari ini dibentuk oleh lingkungan saya selama 5 tahun terakhir, dan 5 tahun yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang itu dibentuk oleh lingkungan yang kita pilih hari ini. Jadi be smart to choose your friends, dan itu kalian harus benar-benar wise untuk memilah dan memilih teman-teman kalian yang ada di sekitar kalian ini. Kira-kira siapa aja membantu kalian berkembang atau sebaliknya Bener. justru menghambat. Coba kalian nggak akan bisa ketemu orang, menebak orang, aku mau cari temen yang gimana ya. Nah, coba ikut kegiatan yang positif. Salah satunya International Youth Excursions Network. Betul sekali. Bagus banget bridgingnya. Yes. Cocok banget. Yes. Oke, mungkin teman-teman mau ada yang mau ditanyain boleh banget ditaruh di kolom komentar. Nantinya bakalan kita bahas juga bareng Karega abis session ini. Jadi boleh banget tanya sebanyak-banyaknya. Mungkin ini bakalan jadi pertanyaan terakhiran. Tapi juga nanti bakalan ada pertanyaan-pertanyaan lain juga yang tadi aku ambil dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Oh iya. Mungkin pertanyaannya adalah apa sih insight atau mungkin value yang kakak dapat dari IEN kemarin yang berdampak sampai hari ini? Oke, tadi udah aku singgung sih sebenarnya relasi yang aku dapat dan juga pengalaman yang aku dapat itu nambah value banget. Kayak ini kemarin dapat beasiswa ke Malaysia gratis. I think everyone's is not done. Nggak semua sekarang semua orang itu udah pinter ketika ngelihat, oh itu anak ikut loh program ke luar negeri, keren berarti gitu. Itu lebih ke value-nya akan bertambah kalau misal kita ikut program yang positif dan membawa prestasi ke negara kita, ke Indonesia. Dan oh ya, aku dapet Virtus Gold, itu adalah apresiasi dari kampusku untuk mahasiswa yang punya prestasi non akademik, dan itu salah satu hal yang bisa diklaim dan bisa jadi portofolio kalian masuk di internasional, prestasi internasional. Dan satu batch aku ada yang memakai sertifikatnya untuk daftar SNMPTN dan keterima di UI. Wah. Jadi
Itu sih mungkin salah satu contoh-contoh value yang aku dapat. Dan relasi sih, relasi itu penting karena mungkin Ian cuman 4 hari. Terus kalau kita maintain our relations, kita akan terus berbagi informasi seputar hal-hal yang kita sukai. Kita udah mengenal 4 hari, aku share-share informasi soal volunteer, soal kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak positif untuk perkembangan diri masing-masing. Itu yang penting. Dan aku nggak cuma dapat dari itu doang, setelah ikut dan juga dapat relasi dari event-event alumni IAN, that was the most important thing. Dan value paling berharga dan paling menyenangkan adalah bisa berkesempatan jadi brand ambassadors IAN. Oke. Nah, ini ada beberapa yang aku catat dari pertanyaan teman-teman. Yang pertama adalah fokus group discussion nih bahas apa aja? Hmm, oke. Udah, itu aja pertanyaannya. Itu dulu. Nanti kita lanjut. Oke, Oke. oke, fokus group discussions itu bahas apa aja, jelas. Tiap season, tiap batch itu berbeda guys. Jadi akan kalian, aku sampaikan, aku kasih tahu season aja ya. Jadi nanti babak pertama, babak kedua, tadi kan udah tak sampaikan babak pertama berkas, babak kedua tulis, tulis kalian lolos, nanti lanjut tiga yaitu fokus group discussions yang mana akan dipilih 40 besar. 40 besar akan dibagi menjadi dua ruangan, dua room, room A sama room B, 20 orang, 20 orang. Topiknya berbeda dan akan diberikan satu topik. Nanti topik itu harus didiskusikan dalam grup tersebut. Iya betul, dalam Zoom tersebut kalian harus mendiskusikan dari topik tersebut. You have to give your own opinion. Jelas, the critical thinking will be make a really good point, critical thinking, dan juga how you say it. Bukan soal apa yang kamu sampaikan, tapi bagaimana kamu menyampaikan. Seperti itu sih yang paling penting saat jadi how you speak is not only what you speak. Jadi bukan cuman mengesampingkan, oh ya wis yang penting aku cara public speakingnya bagus, entah isinya apa, bye. Enggak, tapi harus imbang. What you speak and how you speak have to be balanced. Itu Oke. jadi itu sih mungkin ya yang waktu di FGD kalau misal bahas apa topiknya sebenarnya jauh-jauh dari SDGs. So you have to learn more about 17 points of sustainable development goals. That will help you a lot sih menurutku. Jadi kalian harus banyak belajar soal SDGs lah. Soalnya nggak akan jauh-jauh dari itu. Oke. Sebetulnya tadi ada beberapa yang tanya, Kak ini gratis atau enggak? Dan Hmm. apakah anak swasta nih boleh daftar atau enggak? Tadi sebenarnya udah sempet disinggung nih sama Kak Rega ya, bahwasanya pendaftarannya nih gratis teman-teman. Nantinya kalaupun emang ada biaya komitmen itu setelah kalian itu lolos tahapan. Hmm. Nah, untuk swasta, for your information, program IAN ini itu umum, mau itu dari kampus swasta, kampus negeri. Yang penting umur kalian 16 sampai 35 tahun. Nah, Fun fact, mungkin aku mau kasih fun fact pertanyaan apa terus. itu? Jadi kalau misal swasta sama apa tadi? Swasta apa gratis ya? Gratis. Jadi kalau misal kalian daftar, kalian akan gratis. Tapi kalau misal kalian lolos, ada biaya komitmen. Biasanya menyesuaikan kalian daftarnya di gelombang berapa. Jelas, semakin awal akan semakin murah. Jadi sebenarnya tidak terlalu gratis. Tapi nggak dari awal daftar banget bayarnya. Tapi ketika kalian lolos di tahap itu. Nah, setelah itu programnya akan gratis atau enggak? Kalau kalian dapat fully funded, it's gonna be free. Aku bersumpah 100% saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun kepada Ian untuk program ini karena saya masuk di fully funded. Kecuali nggak mau ikut tahap-tahap tersebut yang sudah saya sebutkan, itu jelas kalian harus masuk di lewat jalur self funded and you have to pay the tuitions. Jadi kalian harus bayar biayanya kalau misal saya funded ya. Jadi kalau kalian mau gratis, kalau pertanyaannya gratis tak?
Yes, gratis kalau fully funded. Kalau self funded itu berbayar. Gitu. Kisaran harga berapa? Langsung aja chat-chat admin Kak, chat admin etalasenya nomor berapa Kak? Bukan itu ya. Betul. Oh ya, pertanyaan kedua tadi soal swasta atau enggak. Aku dari swasta. Aku waktu ikut itu di kampus swasta London School of Public Relations. Dan nggak cuman anak yang kuliah, bahkan ada anak yang sekolah. Masih ada anak sekolah waktu itu waktu di batchku. Bahkan ada yang ibu rumah tangga. Jadi ini umum betul. Waktu waktu batchku itu ada ibu rumah tangga, anak tiga, dia ikut dan satu kelompok sama aku. Jadi Ian tidak melihat kalian latar belakangnya itu dari kampus PTN PTS. No, it's not. Everyone can join it. Semua orang bisa ikut tanpa kecuali. Kalau kalian daftar fully funded, kalian betul-betul ikut seluruh seleksinya, nikmati seluruh prosesnya. Kalau kalian nggak mau repot, daftar self funded aja. Tetap kok jadi delegasi gitu. Oke. Kita next ke pertanyaan tadi aku lupa nama akunnya siapa. Dia Hah? bertanya tentang tips untuk program atau project yang bagus. Mungkin ini mengarah ke ketika udah mengikuti ujian ya Kak. Kayak ada gak sih tips buat bikin program di project SDGs itu tuh biar bagus dan menarik gitu. Mungkin biar bisa dapat rewards juga. Hmm. Kalau tips sih sebenarnya adalah it depends. Kalau project kan itu satu grup ya. It depends on your group. Kalian harus menyatukan pikiran kalian, nggak cuma satu orang tapi juga beberapa orang dalam satu tim. That's the most important thing. It's a teamwork. Jadi program sebagus apapun kalau teamworknya nggak jalan ya nggak akan bisa bagus. Tipsnya adalah teamwork. Terus tips bisa menyusun projectnya gimana ya, harus betul-betul yang realistis, inovatif. Inovatif di sini adalah yang belum ada sebelumnya. Maksudnya betul-betul menyelesaikan masalah. Kita tahu ada masalah apa di dunia ini, datanya ya kayak nyusun skripsi gitu loh, kayak penelitian. Jadi kalau misal kalian punya dan melihat ada suatu masalah, misal kurangnya baca anak. Ini soal pendidikan ya. Kurangnya minat baca anak usia ini dari data ini. Kalian melihat nih, kalian concern di situ dan kalian bikin buku bacaan online yang bisa diakses secara gratis. Mungkin itu salah satu contohnya ya. Cuman kan akses buku online, e-book sekarang kan udah banyak. Berarti itu nggak inovatif gitu. Kayak misal waktu itu salah satu inovatifnya, aku nggak ngambil dari Ian ya, salah satu inovatif yang bisa kalian bayangkan, inovatif itu kayak gimana sih gitu. Tapi lebih ke kayak kita waktu zaman COVID dulu kan cara absen untuk bisa ngetrack adalah dari Peduli Lindungi. Itu kan memanfaatkan teknologi untuk bisa survive di pandemi COVID-19. Itu kan salah satu inovasi yang diberikan oleh pemerintah melalui kesehatan. Itu maksud dari inovasi, membantu menyelesaikan masalah, memberikan solusi, tahu masalahnya apa biar bisa ngetrack seperti apa. Dan itu adalah yang harus jadi pembeda, harus menjadi jawaban dari suatu masalah. Tipsnya itu, satu kalimat ini, menjawab suatu masalah. Itu aja tipsnya. Oke. Good luck, Tapi guys. menurut kakak fenomena-fenomena yang lagi happening itu Mm-mm. bakal mempengaruhi ketertarikan orang dari proyek karya yang dibuat gak? Yes, fenomena-fenomena yang lagi happening. Fenomena apa dulu? Emang kalian kalau misal sekarang fenomenanya itu lagi apa? eh Fenomena apa sih kira-kira? Misal nih soal korupsi, fenomena tuh, atau fenomena waktu di Cina sama di Taiwan ada angin typhoon. Nah, itu kan fenomena juga. Nah, itu kan akan menarik, tapi inovasi kalian apa yang nyambung gitu. Jadi pakai fenomena yang ada justru itu akan menarik. Oh, iya 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 aku ngikutin karena mereka akan relate dan akan langsung melihat kalian. Tapi kalian harus lebih kreatif lagi karena fenomena yang lagi banyak di orang tahu
banyak orang notice fenomena tersebut, isu tersebut, jelas orang-orang akan memperhatikan. Dan ketika inovasi tersebut nggak apa ya, nggak gong, orang-orang akan ternyata gitu doang. Gitu. Jadi lumayan tricky sih, tapi have to be really creative kalau kalian ambil soal fenomena yang belakangan ini terjadi. Corruptions, MBG, Hmm, guys, betul. yuk bikin perubahan untuk Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, tadi nih ada yang tanya juga nih, kayaknya dia anak SMA deh, karena dia tanya pengen ikut tapi dia masih pelajar aktif. Kira-kira itu gimana ya? Ikut tapi masih pelajar aktif. Mm-mm, Ini betul. udah aku sampaikan guys, kalau misal pelajar aktif itu sangat boleh karena di batchku yang pelajar itu ada 5 kali ada pelajar, jadi boleh selama umurnya itu memenuhi 16 tahun. Kalau kalian SMA-nya 15 tahun, mohon maaf, ikut tahun depan aja ya. Gitu. Oke. Oke, mungkin eh, pertanyaan-pertanyaan ini tadi udah cukup sih. Tadi sebenarnya ada yang tanya eh, tip apa ya? Tadi tuh ada yang tanya gimana cara gabungnya. Nah, kan terlalu mengulang gitu ya. Dan mungkin orangnya juga sudah tidak ada di room gitu. Nah, Tonton mungkin di menit-menit awal ya. yes, betul. Nanti video live ini bakalan kita upload, guys. Jadi buat kalian yang ketinggalan, boleh banget nanti di rewatch lagi. Nah, buat Kak Rega, Mhm. mungkin ada sesuatu yang mau kakak sharing ke teman-teman yang sekarang lagi nonton, atau mungkin teman-teman yang udah daftar lagi proses menunggu pengumuman gitu. Ada yang mau kakak sharing nggak kira-kira? Buat kalian yang nunggu pengumuman, buat kalian yang mau coba, ini infonya sih batch 19 ini akan menjadi yang terakhir 2025. Jadi kalau nggak coba tahun ini, kapan lagi? Kalau nggak coba sekarang, kenapa kapan lagi? Jadi kalau kalian ragu sama diri diri kalian, mau sampai kapan? Justru ini adalah ajang kalian bisa tahu lapangan apa ajangnya, dan akhirnya dari situ kalian bisa paham dan tahu kalian tahu kekurangan kalian apa. Oh ternyata di tahap 2 ini tes tulisnya susah-susah banget, aku nggak terlalu banyak belajar. Oke, kalau aku udah tahu kurangku, aku mau next batch, mau maksimalin untuk belajar di sini. Terus belajar mungkin alhamdulillah banget kalau misal kalian punya temen yang sudah menjadi delegasi dan pernah mengikuti tahapan ke fully funded. Ini kita bahasnya fully funded. Itu kalian coba tanya, kalau misal udah FGD tanya apa aja biasanya gitu. Karena kan tiap batch beda ya. Kalau tahunku ulang lagi nih, kalian coba cek di sebelumnya apa nih yang aku bahas di FGD, itu kalian persiapin lagi. Em, nggak harus, tadi aku sempat baca juga apakah ada syarat minimal TOEFL or IELTS. No, it's not. Kalian pakai Indonesia, di sana juga pakai bahasa Indonesia ya, dan at least basic bahasa Inggris kalian bisa paham karena nanti ada beberapa pembicara atau tour guide yang di sana yang menggunakan bahasa Inggris. Fun fact juga di Malaysia ada eh, tiga ras paling utama, yaitu India, Melayu, dan juga Cina. Dan jelas mereka pakai bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. So you at least you understand gitu. Dan untuk teman-teman yang lagi nyoba, good luck for you. Untuk yang fully funded, memang nggak mudah pasti perjuangannya, and you have to trust yourself, and I hope that God's always grace your heart when you already tried. If there is something not goes on your way, I hope that God's always grace your heart. Jadi semoga dilapangkan kalau misal ternyata memang tidak sesuai sama yang direncanakan, tapi kalau misal sesuai dengan yang direncanakan, itu adalah hasil dari apa yang sudah kalian usahakan. I know you work really hard for this. At least kamu nggak cuman kalau misal apapun hasilnya nanti, you're not only win for
everyone to make you proud, but you win for beating your afraid, beating yourself, beating your doubtness. Jadi itu yang paling penting ketika kalian bisa melawan ketakutan kalian sendiri. Karena aku gagal di batch 6 dan berhasil di batch 7, satu kalimat yang aku mau kalian tanamkan, do not afraid to fail. Face it. Do not afraid to fail is not about how much you learn, how much you failed. It's about how much you get up. Seberapa sering kalian bangkit dari kegagalan tersebut, how much you learned, that the most important thing. Jadi, ayo coba, ayo tantang diri kalian, karena dari kegagalan itu, dari semua yang terjadi di dunia ini pasti itu ada jalannya. Keep creating impact pastinya, dan lakukan itu dengan empati, dengan tulus, dan semoga semuanya diberikan kelancaran atas apapun yang kalian lewati. Kalau misal ternyata Ian bukan panggung kalian, tahun ini bukan panggung kalian, kalian bisa, batch ini bukan panggung kalian bisa coba batch selanjutnya, dan batch selanjutnya. Karena yang diterima dari 40 itu cuman, kalau misal kemarin Kak Haikal bilangnya tidak terhingga ya, tapi sejauh ini we talk about facts, ada 2 orang setiap batch, ada beberapa batch yang 1 orang, ada satu-satunya batchku batch 7 ada 3 orang fully funded. Jadi memang tidak menentu siapa aja dan berapa orang yang akan diterima, tapi jelas itu bisa dihitung jari. Jadi it's really competitive. Kalian berarti harus lebih belajar meyakinkan juri why you are worth it untuk bisa masuk dan diterima sebagai fully funded. Kalian bakal ngasih apa gitu. Oke. Oh iya, sorry, waktu aku daftar di IEN itu ada salah satu pertanyaan esai di batch tulis, kalau misal kamu lolos fully funded, apa yang kamu berikan terhadap IEN. Dan di situ bisa dibuka kalau misal ada database-nya ya. Bahwa di situ aku nulis saya adalah seorang content creator. Saya suka membuat konten. Saya tidak bilang content creator kalau nggak salah ya, tapi saya suka membuat konten. Saya harap ketika saya masuk fully funded, saya bisa, bahasa gampangnya adalah bisa membalas budi dengan membuat konten untuk mempromosikan IEN dan ngajak teman-teman untuk bisa ikut IEN dari konten yang karya buat. Ternyata jalannya ada brand ambassador, jadi saya bisa ikut dan bisa berpartisipasi di sini. Dan aku ngerasa cukup lega setelah diberikan fasilitas gratis, tiket pesawat PP. Nah ini guys, tiket pesawat PP dapet, terus habis itu makan 3 kali sehari, terus biaya program semuanya dapat kalau misal kalian fully funded. Jadi you have to work really hard to achieve this if you want. Gitu ya. Jadi itulah pokoknya. Terima kasih Ian, terima kasih Wawa for this opportunity to share. Semoga ini betul-betul bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk mendengar secara langsung live ini ataupun mendengar siaran ulangnya. Jadi thank you so much for your time. Sekali lagi semangat, good luck. There is nothing waste if you want to try to upgrade yourself. Thank you. Oke. Mungkin ada tambahan closing statement atau enough? Enough, itu tadi sudah kelamaan. Teman. Oke. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung dan pengen daftar, sekarang itu batch gelombang kedua untuk fully funded. Terakhir hari ini banget teman-teman, dan untuk besok itu udah masuk ke gelombang ketiga sampai 10 Oktober. Jadi boleh dimanfaatin sebaik mungkin sampai ke gelombang ketiga di 10 Oktober itu buat teman-teman yang tertarik
untuk ikut program IN fully funded kayak Kak Rega yang barusan pemaparan ke kita semua teman-teman ya. Oke Kak Rega, senang banget malam ini bisa ngobrol seru banget. Nggak cuma kupas tuntas gimana fully funded, tapi juga cerita-cerita seru di balik perjuangannya selama program dan lain halnya. Seneng banget bisa ngobrol sama Kak Rega. Aku makasih banyak untuk waktunya Kak Rega disempatkan di sela-sela kesibukannya untuk sharing session bareng teman-teman IN. Aku Najwa, kurang lebihnya perwakilan dari Indonesian Youth Excursion Network, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau masih ada kurang lebihnya dalam pengucapan dan juga obrolan kita 1 jam ke belakang. Terima kasih Kak Rega. Thank you, Wawa. Sampai ketemu lagi. Iya, thank you. Mungkin next di minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Amin. session selanjutnya dengan topik yang berbeda. Dan nanti teman-teman kalau mau lihat cuplikan ulangnya boleh banget lihat di akun Instagram Ian ya teman-teman ya. Karena waktunya sudah cukup dan sudah pukul 8 lebih. Mungkin kita cukupkan sharing session pada malam hari ini. Saya Najwa dan mengucapkan terima kasih ke Kak Rega. Mungkin Kak Rega boleh mau keluar room dulu atau gimana? Bye Silakan. Terima guys. kasih. Semuanya Terima kasih Kak. ditunggu jadi keluarga besar Ian ya. Masya Allah, baik. Terima Program kasih. bakal banyak program alumni buka bersama kemarin catering dan kita tunggu program-program selanjutnya tapi jadi delegasi dulu. Dadah. Ya, betul. Bye-bye Kak. Terima kasih. Oke, seru banget teman-teman. So, teman-teman, 8 orang tersisa. Oke, dari tadi rame banget. Aku bersyukur banget dan ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa gelombang terakhir hari ini adalah gelombang 2 dan besok sampai 10 Oktober adalah terakhir untuk gelombang ketiga program fully funded untuk IEM. So, teman-teman jangan lupa daftar dan ngobrol seru hari ini aku cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Najwa ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.